Jika sekarang kapasitor ini telah terisi penuh muatan, kemudian saklar S kita pindahkan ke ujung X, maka induktor dan kapasitor ini tidak lagi terhubung ke baterai. Sehingga menggunakan hukum Kirchhoff 2, kita dapatkan bahwa VAB ini adalah 0, kemudian V kapasitor seperti sebelumnya adalah minus Q per C, kemudian V induktor ini adalah minus L dI per dt atau minus L d2Q per dt kuadrat. Sehingga bisa kita tuliskan ulang dan kita dapatkan solusi umum untuk muatan itu adalah A aksen kosinus omega T ditambah dengan B aksen sinus omega T. Dan arus kita bisa dapatkan dari turunan muatan terhadap waktu. Maka menggunakan syarat awal, di mana pada saat T sama dengan 0, I itu juga adalah 0, maka kita dapatkan bahwa B aksen ini haruslah 0. Sehingga muatan itu berbentuk A aksen kosinus omega T, dan arus yang merupakan turunan dari muatan terhadap waktu itu adalah minus A aksen omega sinus omega T. Dan karena maksimum beda potensial pada kapasitor ini adalah besarnya GGL baterai, yaitu Qmax dibagi dengan C, maka kita dapatkan bahwa A aksen ini adalah GGL dikalikan dengan kapasitansi C. Sehingga kita bisa dapatkan solusi untuk muatan dan arus listrik. Sehingga dari solusi untuk muatan dan arus ini kita bisa tentukan beda potensial pada ujung-ujung induktor dan kapasitor. Yang pertama, beda potensial pada ujung-ujung induktor, VL, itu kita dapatkan sebagai minus GGL baterai CL omega kuadrat kosinus omega T, di mana CL ini tidak lain adalah seper omega kuadrat, sehingga CL kalikan dengan omega kuadrat ini adalah 1. Sehingga kita dapatkan bahwa VL itu adalah minus GGL kosinus omega T. Dan minus kosinus omega T ini tidak lain adalah minus sinus omega T ditambah dengan 90 derajat. Kemudian beda potensial pada ujung-ujung kapasitor kita bisa dapatkan sebagai VC sama dengan GGL kosinus omega T, di mana kosinus omega T ini adalah minus sinus omega T dikurangi dengan 90 derajat. Sehingga bisa kita dapatkan fungsi sinusoida dari keempat besaran ini, di mana kita lihat bahwa mereka memiliki fase yang berbeda-beda. Misalnya arus ini mendahului muatan sebesar 90 derajat, kemudian VC atau beda potensial pada kapasitor ini tentu saja memiliki fase yang sama dengan muatan, karena VC ini adalah muatan dibagi dengan kapasitansi C. Kemudian VL atau beda potensial pada kaki induktor itu mendahului fase dari arus sebesar 90 derajat. Sehingga jika kita ambil snapshot untuk setiap omega T, maka kita bisa lihat bahwa misalnya pada saat omega T sama dengan 0, kita ingat sebelumnya bahwa ujung atas kapasitor ini terhubung dengan kutub positif baterai, maka muatan positif itu terkumpul pada ujung atas dan muatan negatif itu terkumpul pada ujung bawah. Sehingga pada saat ini itu belum ada arus yang mengalir. I masih sama dengan 0. Maka beda potensial pada kaki-kaki kapasitor ini akan menimbulkan arus, sehingga akan mulai ada arus yang mengalir, dan pada saat omega T itu sama dengan pi per 2, itu arusnya maksimum pada arah berlawanan jarum jam, dan muatan pada kapasitor itu telah terkonversi sepenuhnya, sehingga muatan yang tersimpan itu adalah 0 di sini. Kemudian karena arus mengalir pada arah berlawanan jarum jam, muatan positif akan mulai terkumpul pada bagian bawah kapasitor, sehingga pada saat omega T sama dengan pi, kita dapatkan muatan penuh pada kapasitor dengan polaritas yang terbalik daripada ketika omega T itu sama dengan 0. Dan pada saat ini tidak ada lagi arus yang mengalir. Kemudian beda potensialnya terbalik dan akan ada arus yang mengalir pada arah kebalikannya, yaitu pada arah jarum jam, dan muatan positif akan kembali terkumpul pada bagian atas kapasitor. Sehingga muatan itu seperti berosilasi dari bagian atas ke bagian bawah, kemudian kembali lagi ke bagian atas, dan seterusnya. Sekarang kita bisa analisa perubahan energi persatuan waktu pada sistem ini, atau yang biasanya kita kenal dengan daya. Namun untuk membedakan dengan daya pada resistor yang disipatif, di sini kita simbolkan saja dengan UL, karena pada induktor ini daya itu tidak disipatif.
maka kita bisa dapatkan bahwa UL itu adalah I max kuadrat dikalikan dengan omega L cosinus omega T sinus omega T. Demikian pula pada kapasitor yang kita simbolkan dengan UC, karena pada kapasitor ini perubahan energinya juga tidak disipatif. Kita dapatkan besarnya adalah minus I max kuadrat dibagi dengan omega C dikalikan dengan cosinus omega T sinus omega T. Sehingga karena omega kuadrat ini adalah 1/LC, kita akan dapatkan bahwa UL ditambah dengan UC itu sama dengan 0 untuk setiap waktu. Sehingga bisa kita dapatkan energi yang tersimpan pada induktor, di mana U besar L sama dengan integral U kecil L dt itu adalah setengah Li kuadrat. Sedangkan energi yang tersimpan pada kapasitor, U besar C, itu sama dengan integral U kecil C dt, itu sama dengan setengah Q kuadrat dibagi dengan C. Sehingga jika kita ambil snapshot untuk setiap omega T, maka pada saat omega T sama dengan 0, di mana muatan itu penuh atau maksimum tersimpan pada kapasitor dan belum ada arus yang mengalir, maka energi potensial itu seluruhnya tersimpan pada kapasitor, sehingga kita katakan ini murni elektrik. Kemudian pada saat omega T sama dengan Pi/2, di mana pada saat itu arus itu maksimum dan tidak ada muatan yang tersimpan pada kapasitor, maka energi potensial itu seluruhnya tersimpan pada induktor, sehingga kita katakan murni magnetik. Kemudian ketika omega T itu sama dengan Pi, di mana muatan itu kembali maksimum tersimpan pada kapasitor dan tidak ada arus yang mengalir, energi potensial itu kembali murni elektrik tersimpan pada kapasitor. Dan begitu seterusnya, sehingga seakan-akan energi potensial itu berpindah dari kapasitor ke induktor, kembali lagi ke kapasitor, dan seterusnya.